Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Baik, kita mulai. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaklah isi hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Ayo tulis, apakah yang dimaksud dengan poster? Nah, coba tuliskan pengetahuanmu tentang poster. Nah, berarti tugas pertama kamu adalah mengingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan poster yang telah kalian pelajari waktu semester 1. Itu adalah tugas pertama kamu. Ya, tuliskan sebanyak-banyaknya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ayo amati. Nah, perhatikan gambar poster berikut. Nah, ini adalah contoh poster tips sukses pubertas. Nah, ini adalah contoh poster tentang pubertas ya. Oke. Sini ada gambarnya. Ada pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks terhadap orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakat. Nah, ini adalah contoh poster tips sukses pubertas. Oke, pernahkah kamu melihat gambar yang serupa pada gambar tersebut? Nah, di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Nah, poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum dan strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, setelah memperhatikan poster yang tadi, sekarang akan Bapak jelaskan. Untuk membuat poster terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Nah, beberapa unsur yang diperhatikan adalah 1. Judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam pembuatan poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Yang kedua adalah informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster yang sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul atas yaitu pengertian pubertas, ciri-ciri kelamin sekunder pada pubertas, atau cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Yang ketiga adalah gambar. Gambar membuat poster lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Yang keempat, sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuat poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini dicantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi gambar yang digunakan dalam poster. Contoh, penulisan dapat pustaka dari buku dalam satu kelompok sebagai berikut: nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, nama penerbit. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring atau italik. Nah, kamu sudah mengerti unsur poster? Nah, kemudian bentuklah tuh. Nah, sekarang
Kita lanjut. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan, dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaklah juga kamu isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bacalah bacaan berikut. Judulnya, Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat (EEG) dalam kampanye Recycle, Reforest, Refret. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wataba di Abu Dhabi memulai keikutsertaan dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas, kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sebuah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujar. Oke. Nah, ini adalah tugas yang kedua sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran ini, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan di atas? Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan dua kata kunci pada judul di atas, ya. Yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yang keempat, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Baik, itu adalah 4 pertanyaan tugas kedua sekaligus tugas terakhir di pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama dan kasih judul dan tanggal yang jelas. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.